Baik, saudara, saya didampingi Pak Rektor Unisula dan Pak Dekan Forskum Unisula. Hari ini kami datang ke sini untuk menyampaikan keynote speech terkait dengan seminar internasional membahas tentang tindak pidana perdagangan orang. Dan ini merupakan satu persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Bukan saja perdagangan orang lintas negara, tapi juga perdagangan orang secara domestik di dalam negeri kita sendiri. Seringkali orang dieksploitasi, diiming-iming dengan satu pekerjaan, dibawa ke negara lain atau ke tempat lain, kemudian dieksploitasi, tidak mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, bahkan ada yang mengalami nasib tragis, ada yang kemudian diperdagangkan untuk seksual komersial, ada juga yang mengalami kerja paksa dan lain-lain. Dan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kita, dan di kepolisian itu sudah ada direktorat yang khusus menangani tindak pidana perdagangan orang ini. Dan ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang terus-menerus harus kita perantas, kita tangani. Saya menyadari bahwa akar permasalahannya adalah kemiskinan dan keterbelakangan dari rakyat kita sendiri, yang kita itu sangat sedih dan prihatin. Dan karena kemiskinan itulah kemudian orang mudah tergiur dengan janji-janji yang menawan, ya, tapi sebenarnya merupakan satu perangkap bagi mereka, sehingga banyak sekali di antara mereka menjadi korban. Kita sudah punya undang-undang khusus yang menangani masalah TPPO itu pada tahun 2007, dan kita juga sudah meratifikasi konvensi anti perdagangan orang, disebut dengan konvensi Palermo. Juga ada protokolnya, juga ada kesepakatan tingkat ASEAN, dan kita bekerjasama antar negara dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang ini. Tapi lagi-lagi saya katakan, ya, karena terkait dengan kemiskinan dan keterbelakangan, maka kasus-kasus seperti ini terus terjadi di masyarakat kita. Dan karena itu saya menghimbau pada semua pihak untuk berhati-hati dengan tawaran pekerjaan, walaupun saya memaklumi, ya, sebagian besar masyarakat kita hidup dalam kesulitan mencari kerja, tapi jangan karena itu keluarga kita, anak-anak kita, terutama anak-anak dan perempuan itu menjadi korban perdagangan orang seperti ini. Dan kalau sudah terjadi, ya tentu langkah-langkah pemulihan dan penegakan hukum harus dilakukan. Dan ini tidak hanya secara domestik, tapi juga memerlukan kerjasama internasional dengan negara-negara lain. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Negara mana ini, Prof? Gimana? Dengan orang di sini. Orang di sini? BNI yang Orang Indonesia yang selama ini juga banyak yang terlibat TPPO itu di beberapa waktu, pernah di Filipina, pernah juga di Kamboja, mengoperasikan judi online. Ya. Jadi mereka terjebak, ya, sebenarnya diiming-iming untuk satu pekerjaan yang legal sebenarnya. Tapi di sana kemudian bekerja sebagai call center. Ya, sebenarnya ada operasi judi online dan pinjaman online. Jadi mereka itu hanya kerjanya nelponin orang, teror secara psikologis, dan banyak korban. Orang sudah minjam kemudian menjadi korban, banyak yang bunuh diri juga karena terus-menerus mengalami tekanan psikologis seperti itu. Dan di waktu-waktu yang lalu juga kita melihat bahwa banyak pekerja migran kita di luar negeri, terutama di Timur Tengah, yang dijanjikan iming-iming untuk mendapatkan satu pekerjaan, tapi kemudian pekerjaannya itu dibayar tidak sebagaimana mestinya, bahkan ada yang disekap, ada yang disiksa, bahkan juga menjadi korban pelecehan seksual dan sebagainya. Di Hong Kong juga terjadi, di Makau juga terjadi, dan hal ini sebenarnya yang menjadi korban umumnya adalah negara-negara dunia ketiga yang sebagian masyarakatnya itu hidup dalam kemiskinan. Itu terjadi juga pada orang Indonesia, orang Filipina, ya, orang Thailand, ya, orang Kamboja. Nah, tapi akhir-akhir ini juga malah Kamboja sendiri malah melakukan hal-hal seperti itu, ya, yang kita tidak inginkan bersama. Jadi saya menghimbau kehati-hatian harus kita jaga. Dan sampai sekarang kan kita dengan Arab Saudi kan moratorium pengiriman TKI sampai hari ini. Karena TKW nggak ada lagi, karena memang banyak sekali ekses dari orang yang bekerja di sana, karena pengaturan yang kadang-kadang serba tidak jelas di negara yang bersangkutan.